semuanya, selamat datang di podcast biografi tokoh inspiratif. Hari ini kita akan membahas perjalanan hidup seorang dokter bedah saraf legendaris, sekaligus penulis dan politikus yang kisah hidupnya amat inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Benjamin Solomon Carson Senior, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ben Carson. Ia dulunya memiliki masa kecil yang penuh kesulitan di Detroit, tetapi sering berjalannya waktu dengan kerja keras dan kedisiplinannya, ia mampu menjadi dokter yang memimpin operasi pemisahan bayi kembar Siam yang sukses dan menjadi salah satu kandidat calon presiden Amerika Serikat di pemilihan tahun 2015. Bagaimana kisahnya? Ayo kita mulai. So without any further ado, Stop senyum-senyum, kau shit about to go down. Ben Carson lahir pada 18 September 1951 Yes, sir. 19, some of the best years in life. So you gotta get up there. You can't be scared to play with these dudes or none like How that. is it being a slave? di Detroit, Michigan. Ayahnya adalah seorang veteran Perang Dunia II. Thank you. Sedangkan ibunya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Marcus, are you telling me this is your mother? It's my mother. Such a beautiful woman. Yes, that's the way we are. Masa kecil Ben tidaklah mudah. Setelah kedua orang tuanya bercerai, ia dan kakaknya, Curtis, ikut sang ibu pindah ke Boston. Di sana, kehidupan mereka penuh dengan perjuangan. Mereka harus hidup dalam kemiskinan. Sementara, sang ibu sempat mengalami depresi berat hingga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit jiwa. 2 tahun kemudian, keluarga kecil itu kembali ke Detroit. Saat itu, prestasi sekolah Ben tertinggal jauh. Karena pendidikan yang ia dapat di Boston itu kurang memadai. Namun, ibunya tidak menyerah. Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Dengan tegas, sang ibu mewajibkan Ben dan kakaknya membaca 2 buku setiap minggu dari perpustakaan dan membatasi waktu mereka menonton TV. Awalnya sulit bagi Ben, tapi perlahan Ben mulai menemukan dunia baru melalui buku-buku yang ia baca. Hasilnya luar biasa. I don't want peace. I want problems always. Prestasi akademiknya meningkat pesat. Dari anak yang dulu sering diejek karena nilai rendah, Ben tumbuh menjadi pelajar yang cerdas dan penuh semangat. Kebiasaan membaca dan kerja keras itulah yang akhirnya menjadi pondasi kesuksesan Ben Carson di masa depan. Walaupun begitu, perjalanan Ben tidak mulus. Ia pernah sangat temperamental sampai mencoba menyerang ibunya dan menusuk temannya. Titik baliknya datang saat ia memutuskan mengendalikan emosi lewat doa dan membaca kitab Amsal. Di SMA, ia aktif di musik, debat, catur, jero sisi, dan laboratorium sains. Ia akhirnya lulus sebagai salah satu terbaik dan diterima di Yale University, jurusan psikologi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan kedokteran di University of Michigan Medical School. Meski awalnya nyaris gagal, ia justru bangkit dan meraih prestasi akademik tertinggi. Dalam dunia medis, perjalanan Carson sungguh fenomenal. Ia menjalani residensi di Johns Hopkins Hospital, kemudian menjadi direktur bedah saraf, anak termuda saat itu. Ia terkenal dalam prosedur bedah otak kompleks, termasuk hemispherectomy untuk epilepsi berat. Ia menjadi tokoh medis dunia setelah tahun 1987, memimpin tim besar memisahkan kembar Siam Patrick dan Benjamin Binder yang menyatu di kepala bagian belakang. Ini operasi pertama yang berhasil dilakukan dunia. Walaupun pasien mengalami gangguan neurologis, operasi itu dianggap menjadi tonggak sejarah sebagai yang pertama kali berhasil untuk kasusnya. Carson kemudian menangani operasi serupa di negara lain dan sukses, misalnya kembar dari Zambia tahun 1997. Kesuksesan Ben Carson menjadikannya ikon global. Ia menulis buku-buku tentang kesuksesan, motivasi, iman, dan kisah hidupnya, seperti di dalam buku Gifted Hands,
Think Big, and The Big Picture. Bahkan Gifted Hands diadaptasi menjadi film pada tahun 2009. Ia pensiun sebagai dokter pada tahun 2013, lalu bergabung ke dalam penelitian bioteknologi untuk membantu pengembangan obat belapectin yang digunakan dalam pengobatan sirosis hati atau MASH dan terapi imun untuk penyakit kanker. Setelah terkenal sebagai dokter, Carson memasuki dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik pada 2015. Ia populer karena kisah hidupnya, tetapi kurang berpengalaman dalam diplomasi dan kebijakan internasional. Setelah mundur pada tahun 2016, karena peluangnya untuk menang sangat amat kecil, ia mendukung Donald Trump dan kemudian diangkat menjadi Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat atau HUD. Ia banyak tersandung kontroversi selama menjabat, mulai dari pemangkasan anggaran hingga pernyataannya yang kontroversial. Misal, kemiskinan adalah keadaan pikiran. Namun ia juga ikut menangani kebijakan COVID-19. Meskipun sempat tertular sendiri, ia pulih melalui terapi eksperimental yang menyebabkannya dikritik karena mendukung pengobatan yang belum disetujui oleh FDA. Di luar politik, Carson juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan Carson Scholar Fund yang memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi yang hingga kini telah membantu ribuan pelajar. Ia juga mendirikan American Cornerstone cut aja please. Siap, gerak. Ia juga mendirikan American Cornerstone Institute yang mempromosikan nilai iman, kebebasan, dan pelayanan komunitas yang selaras dengan keyakinannya sebagai anggota gereja Advent. Ben Carson mengajarkan banyak sekali hal yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu disiplin, ketekunan, kesabaran, dan pengendalian diri. Ia percaya kesuksesan lahir dari iman, kerja keras, dan keyakinan pada visi hidup. Carson tidak hanya berprestasi, tapi juga rendah hati dan sangat dekat dengan keluarga serta imannya. Nilai-nilainya terus menginspirasi jutaan orang. Menunjukkan bahwa masa lalu tidaklah menentukan masa depan. Dari seorang anak miskin di Detroit, ia mampu menjadi ahli bedah dunia dan tokoh nasional Amerika Serikat. Ia adalah bukti bahwa pendidikan, disiplin, dan iman bisa mengubah hidup seseorang yang tadinya bukanlah siapa-siapa menjadi orang yang amat inspiratif di dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan. Nantikan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away.